Di pertemuan kali ini saya ingin menyampaikan sedikit, tentunya yang viral sekarang, tentang Sayyidatuna Fatimatu Zahra. Fatimatu Zahra bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, putrinya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sayyidatuna Fatimatu Zahra, putri keempat atau anak keempatnya Nabi, ya, anak keempat atau putri keempatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sama-sama kita ketahui bahwa beliau, Sayyidatuna Fatimah, itu menikah dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Ali bin Abi Thalib sepupunya Rasulullah. Jadi kalau bahasa Indonesianya, Sayyidatuna Fatimah itu ponaan misan. Nah, ponaan misannya Sayyidina Ali. Lah, Sayyidatuna Fatimah itu putri tercintanya Rasulullah, anak perempuan atau anak yang paling dicintai oleh Rasulullah. Sebagaimana di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, Fatimatu bid'atun minni, yakbiduni ma yabbiduha wa yabsutuni ma yabsutuha. Katanya Rasulullah, Fatimah itu bagian dariku. Sebetulnya setiap anak bagian dari orang tuanya, tapi Nabi menisbatkan khusus Sayyidatuna Fatimah, itu berarti memiliki kelebihan. Ada seseorang yang punya anak 2, 3, 4 dan selainnya. Ketika orang tua itu memiliki lebih dari salah satu dari mereka itu, apa yang dikatakan orang tuanya diikuti, dipanggil langsung menjawab. Lalu orang tuanya ngomong, iki lo anakku. Apakah yang lain itu bukan anaknya? Anaknya. Nah, tapi ketika orang tua mengatakan ini loh anakku, berarti apa? Ini memiliki maziyah, kelebihan khusus pada sisi orang tuanya daripada anak-anak yang lain. Apa kelebihannya? Itu tadi, kalau dipanggil langsung menjawab, apa yang diperintahkan langsung dikerjakan, dan yang lain sebagainya. Seperti Sayyidatuna Fatimah, Nabi mengatakan bukan berarti yang lain anaknya Nabi bukan anaknya Nabi, enggak, anaknya Nabi. Tapi Sayyidatuna Fatimah memiliki kelebihan khusus, sehingga Nabi mengatakan Fatimah tu bid'atun minni, bagian dariku. Semuanya bagiannya dari Nabi, tapi ini khusus. Bahkan Nabi mengatakan apa? Yakbiduni ma yabdiha wa yabsutuni ma yabsutuha. Siapapun orang yang membuatnya bahagia, membuatnya senang, berarti dia membuatku senang. Siapa orang yang membuatnya marah, membuat aku marah. Nah, jadi kalau kita membuat Sayyidatuna Fatimah ketawa, senyum, bahagia, itu berarti sama dengan membuat Nabi senyum, bahagia. Tapi kalau kita membuat Sayyidatuna Fatimah itu marah, sedih, menangis, maka sama dengan kita membuat Nabi sedih dan menangis. Tapi yang perlu kita ambil, khususnya bagi perempuan-perempuan, Sayyidatuna Fatimah itu termasuk salah satu pemimpin perempuan yang ada di alam semesta. Ya, salah satu pemimpin perempuan di alam semesta. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bi annaha sayyidatu nisa'il mu'minin fid dunya wal akhirah. Jadi sebelum Nabi meninggal, menjelang wafatnya Nabi, ya, ketika Nabi menjelang wafat,
Nabi itu memberikan kabar gembira kepada Sayyidatuna Aisyah, Sayyidatuna Fatimah, dengan mengatakan bi annaha sayyidatu nisa'il mu'minin fid dunya wal akhirah, bakal engkau menjadi pemimpin perempuan-perempuan yang beriman di dunia dan di akhirat. Radhiyallahu anha. Lah karena beliau dijadikan oleh Rasul atau dijadikan oleh Allah salah satu teladan bagi banyaknya perempuan atau bagi perempuan yang ada di alam semesta, maka kita perlu mengambil sedikit ya. Karena namanya maulid atau haul, namanya maulid atau haul. Kalau untuk orang-orang baik, untuk orang-orang yang soleh, yang pasti itu maulidnya dirayakan seperti Nabi Muhammad dirayakan maulidnya. Tapi kalau selain Nabi Muhammad seperti kita misalnya, kalau kita meninggal yang dirayakan apa? Ya haulnya. Nah, karena apa? Haul itu menunjukkan meninggalnya dalam keadaan baik, misalnya husnul khatimah, itu dihauli. Ya, kalau dulu yang dihauli itu para aulia, para ulama. Kenapa? Supaya yang lain itu bisa meneladani bagaimana kehidupan beliau, para ulama yang dihauli tadi itu. Nah, lah tujuannya dikenang itu untuk diambil, diserap, ditiru dalam kehidupannya. Lah Sayyidatuna Fatimah ini apa yang perlu ditiru? Banyak yang perlu ditiru di dalam kehidupannya. Di antaranya menjadi orang yang nerima dengan keadaan, ya? Menerima dengan keadaan. Ini menerima keadaan ini umum ya, laki maupun perempuan. Tapi yang paling sulit menerima itu perempuan biasanya. Apalagi kalau pernah mampu, pernah kaya. Nah, menerima keadaan ini sulit. Nah, tapi Sayyidatuna Fatimah itu orangnya nerima keadaan yang ada. Bahkan tidak sedikit atau tidak jarang kita mendengarkan cerita tentang beliau. Nah, cerita tentang Sayyidatuna Fatimah. Bisa di-push. Seperti diantaranya apa? Pernah Sayyidatuna Fatimah nggak makan, dan itu tidak jarang, sering tidak makan, bahkan terkadang beberapa hari. Karena apa? Memang Sayyidina Ali bukan orang yang mampu, bukan orang yang kaya. Nah, karena kebahagiaan itu bukan dilihat dari kekayaan atau dari harta. Sayyidina Ali bukan orang yang kaya, bukan orang yang punya banyak harta. Bahkan dikatakan bahwa Sayyidina Ali itu orang yang fakir, bukan miskin, fakir. Fakir itu kedudukannya di bawah miskin, paling rendah sudah. Fakir Sayyidina Ali. Ya, kadang nggak makan, dan itu tidak jarang, sering. Tapi Sayyidatuna Fatimah nggak pernah mengeluh, nggak pernah menuntut. Justru yang ada, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada Sayyidatuna Fatimah untuk sabar dengan apa yang ada, karena engkau ini menjadi istrinya
orang yang istimewa. Menjadi istrinya orang yang istimewa. Dan engkau adalah orang perempuan yang terbaik, katanya Rasulullah. Isbiri ya Fatimah, inna khairan nisa allati nafa'at ahlaha. Katanya Rasulullah, sabarlah wahai Fatimah, karena sebaik-baiknya perempuan itu yang memberikan kemanfaatan kepada keluarganya, alias menerima, ya, menenangkan suaminya, nah, tidak membebani. Itu sebaik-baiknya perempuan. Nah, dan itu jarang. Kalau sekarang banyak yang menuntut. Nah, tapi kalau miladnya Sayyidah Fatimah gini, statusnya umuna statusnya. Nah, wah, seakan-akan Sayyidah Fatimah panutannya. Tapi terkadang menuntut suaminya padahal tahu keadaan, dituntut melakukan sesuatu yang tidak mampu suaminya melakukan. Nah, ini enggak. Tapi lihat Rasulullah, apalagi mertua zaman sekarang, lek anake di ngonokno, waduh, sak ndolek sing liyane ae sing sugih, sing iso nyenengno, yang bisa membuat kamu bapak jalan ke sana kemari, ya, andok di sana dan di sini. Ya, kalau mertua sekarang. Tapi Nabi lihat, isbiri inna khairan nisa allati nafa'at ahlaha. Sebaik-baiknya perempuan itu, wahai Fatimah, yang meringankan beban, ya, suaminya, ya, menenangkan dan yang lain sebagainya. Nah, itu yang perlu ditiru. Itu bagi seorang perempuan. Bagi seorang suami, ya perlu meniru Sayyidina Ali juga. Sayyidina Ali itu kalau di rumah terkadang tidak jarang membantu Sayyidatina Fatimah. Nah, kalau bahasa sekarang mungkin entah bantu ngepel, entah bantu nyapu, entah bantu masak, atau entah bantu belanja, atau entah bantu momong anak, entah bantu memandikan dan semisalnya. Nah, namanya bantu itu jangan kemudian diharuskan, diwajibkan. Nah, bukan. Namanya bantu itu ya bantu. Nah, kalau diwajibkan itu berarti ya kurang ajar sampai sing lanang. Nah, Nabi bantu Sayyidatina Khadijah. Sayyidah Fatimah membantu Sayyidina Ali, membantu. Tapi ketika Nabi nggak membantu, ketika Sayyidina Ali nggak membantu, nggak kemudian membuat Sayyidatina Khadijah atau Sayyidah Fatimah tadi itu ngomel. Biasa yang bantu, saya tidak bantu. Wow, enggak. Ya, jadi bantu Sayyidina Ali itu bantu, Rasulullah juga bantu. Nah, itu diantara yang perlu kita ambil dari Sayyidatina Fatimah. Ya, mudah-mudahan dengan peringatan yang ada, yang tersebar di medsos ini, membuat kita bisa